れは俺の物語だ。 Buat kalian menonton video ini, kalian menjadi orang pertama yang mengetahui alur cerita Boruto time skip. Setelah Boruto hiatus selama beberapa bulan, akhirnya pihak anime Boruto mengumumkan kalau Boruto alurnya sekarang sudah time skip, alias cerita Boruto sudah menjadi dewasa. Ingat, video ini bukan spekulasi atau teori, ini real yang terjadi dalam alur ceritanya. Sekedar info buat kalian, manga Boruto Part 2 resmi memasuki fase time skip dan akan memiliki judul baru yaitu Boruto to Blue Vortex. Sekedar mengingatkan, di video ini merupakan part kedua dari cerita Boruto to Blue Vortex, atau bisa disebut merupakan cerita Boruto dewasa yang sudah memasuki fase time skip. Jika kalian belum menonton part 1 dan part 2 edisi time skip ini, admin sarankan kalian menonton terlebih dahulu, agar ceritanya dapat dimengerti. Cerita dimulai dari percakapan antara Boruto dan Sasuke. Boruto mengatakan strategi yang ada di pikirannya untuk merebut Konoha dari Kawaki, tapi di sisi lain Boruto merasa khawatir, dia takut nantinya ada pertumpahan darah dari warga desa Konoha. Boruto tahu kalau Kawaki orangnya tidak memperdulikan apapun, asalkan hasrat dan ambisinya tetap tercapai. Saat itu Sasuke memberi usul kepada Boruto. Sasuke berkata, "Boruto, untuk sekarang kita cukup sulit untuk kembali ke desa, walau aku sudah terbebas dari efek jutsu manipulasi Eida tentang dirimu yang merupakan pembunuh Naruto, tapi kita harus sadar, untuk saat ini kau dan diriku merupakan musuh atau buronan kelima desa besar, tidak hanya Konoha, sebab itu kita harus berhati-hati agar terhindar dari pertarungan yang tidak penting. Dan juga kau harus ingat, ini hanya pengalamanku, aku saat masih muda juga pernah menjadi buronan, dan sekarang kita benar-benar dituduh menjadi pembunuh Hokage. Bahkan hal ini lebih buruk dari pengalamanku, jadi untuk saat ini, kau harus berlatih lebih baik lagi dalam menggunakan karma secara objektif. Kekuatan yang dimiliki Momoshiki adalah kekuatanmu juga, jadi daripada memikirkan untuk kembali ke Konoha sekarang, lebih baik kita harus menyiapkan diri kita agar lebih kuat lagi. Aku ingin melatihmu dalam menggunakan jutsu teleportasi, dengan kau bisa menguasai teknik itu, kita bisa kapanpun kembali ke Konoha tanda terdeteksi, dan ada juga sesuatu yang membuatku khawatir, bagaimana kondisi Konoha tanpa adanya seorang Hokage." Boruto menjawab, "Aku yakin Paman Shikamaru tahu apa yang terbaik buat Konoha tanpa ayah, dan juga aku mengandalkan Sarada untuk menjaga kestabilan desa dari campur tangan Kawaki dan jutsu manipulasi Eida." Dan Boruto berkata lagi, "Ada sesuatu yang membuatku ingin segera kembali ke Konoha, yaitu ancaman Code dengan jubinya. Aku takut dia melakukan hal gila itu ketika aku tidak ada di Konoha. Saat ini aku merasa Kawaki hanya membenci diriku saja, dia juga pasti berniat melindungi Konoha. Karena Konoha adalah sesuatu yang berharga bagi Hokage kesayangannya. Dan juga aku sudah merindukan Himawari, aku harap dia sudah bisa mandiri, semoga saja kakek dan kakak Hinabi menjaga dan melindunginya." Sasuke juga sudah mulai jengkel terhadap tindakan kurang ajar Kawaki, menurutnya Kawaki sudah bertingkah seenaknya. Sasuke juga berniat ingin membunuh para sampah pendatang itu, mereka adalah Kawaki, Eida dan Daimon, sebab itu Sasuke juga harus menyiapkan diri untuk pertempuran akhir nanti, dan menyelamatkan Naruto dan juga desa. Sasuke berpesan kepada Boruto, kedepannya hari demi hari akan semakin sulit dan berbahaya. Sasuke berkata, "Mungkin saat ini masalah kita ada pada Kawaki dan Jubi Code, tapi aku merasa kalau untuk saat ini, mereka semua bukanlah ancaman serius untuk dunia. Aku sedikit khawatir tentang keberadaan Otsutsuki, walaupun semuanya sudah berhasil dikalahkan, tapi mereka masih meninggalkan misteri, salah satunya adalah keberadaan Otsutsuki Shibai." Dan juga Sasuke menjelaskan kepada Boruto tentang Amado. Sasuke merasa kalau situasi saat ini sepertinya merupakan rencana sebagian besar dari Amado. Sasuke mengatakan kepada Boruto, "Sebenarnya, sejak kedatangan Amado pertama kali ke Konoha dan sampai tragedi ini terjadi, aku curiga dengannya. Bagaimana dia bisa mendapatkan kemampuan untuk mencampur adukan gen Otsutsuki kepada manusia?" Dan juga mengenai penjelasan Otsutsuki darinya, Sasuke merasa ada hal yang sangat berbahaya yang masih belum ditunjukkan Amado saat ini. Sasuke merasa hal ini semakin mengganjal ketika dia bisa tahu leluhur Otsutsuki pertama, yaitu Shibai Otsutsuki. Dan yang kedua membuat Sasuke merasa janggal adalah tindakan Amado, jika seandainya dia bisa memberi cyborgnya kekuatan Otsutsuki terkuat yaitu Shibai. Kenapa kekuatan itu tidak dia tanamkan ke dirinya sendiri untuk melawan Ishiki?
Sasuke merasa khawatir jika Amado memiliki hubungan rahasia dengan Shibai Otsutsuki. Dan juga Sasuke sedikit menyinggung tujuan Amado hidup, yaitu berusaha agar Kawaki memberi karma ke anaknya, sehingga putrinya bisa dihidupkan kembali. Jika seandainya Amado ingin membangkitkan putrinya, mengapa dia menggunakan cara yang rumit, padahal banyak teknik yang bisa membangkitkan orang mati dengan ingatan utuh mereka ketika hidup sebelumnya. Intinya Sasuke mengatakan kepada Boruto, kalau dia harus berhati-hati dengan Amado mulai saat ini, karena untuk situasi sekarang, Amado menganggap Boruto adalah Kawaki, atau sederhananya Amado menganggap Boruto adalah harapan untuk kebangkitan putrinya. Mendengar hal itu Boruto mengatakan kepada Sasuke, aku sebenarnya sama juga denganmu paman. Banyak hal aneh yang terjadi sebelumnya dalam waktu singkat, dan sepertinya terencana. Aku juga memikirkan kalau kakek tua ini memiliki hasrat tersembunyi dalam mencapai tujuannya. Karma yang Kawaki miliki saat ini, adalah karma buatan hasil rekonstruksi Amado dengan memakai 80% data Ishiki yang tersisa di tubuh Kawaki sebagai bahan untuk membuatnya. Amado melakukan ini saat meregenerasi tangan Kawaki agar Kawaki bisa mengakses kekuatan Ishiki yang tertidur di tubuhnya. Amado juga menambahkan DNA milik Akebi ke dalam karma tersebut dengan harapan putrinya bisa dibangkitkan kembali setelah Kawaki menanamkan itu ke orang lain. Karena telah direkayasa oleh Amado dengan sedemikian rupa, maka tidak heran jika Kawaki bisa memanifestasikan dojutsu kuning Ishiki di mata yang berbeda dari seharusnya. Selain itu, mungkin ada kejutan lain dari Amado yang belum Kawaki tunjukkan, mengingat ilmuwan ini masih penuh dengan misteri. Amado meyakinkan kepada Shikamaru dan Naruto bahwa Shibai sudah tidak ada alias sudah tewas. Hanya tubuhnya yang tersisa dari sosok Dewa Otsutsuki tersebut. Menurut Amado, kekuatan Sendigan milik Eida serta Reflection milik Daimon merupakan dua kemampuan dahsyat milik Shibai. Namun, level kekuatan mereka masih sedikit dibandingkan Shibai. Selain itu, Shibai juga masih memiliki kekuatan dahsyat lainnya selain Senrigan dan Reflection. Dan di teorinya sendiri dijelaskan jika ada kemungkinan Boruto akan jadi shinobi terakhir di bumi. Ending cerita Boruto pastinya akan sangat menarik dari cerita Naruto terdahulu. Kalian ingat saat pertemuan Ishiki dan Code? Nama God Otsutsuki atau Dewa Otsutsuki sendiri pertama kali direferensikan oleh sosok Ishiki Otsutsuki ketika dia berbicara dengan Code. Saat itu, Ishiki menjelaskan bahwa Code bisa jadi Dewa Otsutsuki yang baru. Bagaimana caranya menjadi God Otsutsuki? Tidak lain adalah dengan menyerap sebanyak mungkin buah cakra. Saat itu Ishiki meminta Code untuk pergi ke berbagai planet dan memanen sebanyak mungkin buah cakra agar dia bisa jadi Dewa Otsutsuki yang baru. Namun, melihat alur cerita dan peluang yang ada sepertinya bukan Code yang akan jadi Dewa Otsutsuki baru melainkan Uzumaki Boruto. Kalian tahu kan, Otsutsuki adalah pemeran utama dalam cerita inti Boruto ini. Klan Otsutsuki adalah sebuah ras yang misterius yang sampai saat ini masih belum dijelaskan secara rinci. Pertama kali nama klan Otsutsuki muncul adalah ketika karakter Hagoromo Otsutsuki alias Sage of Six Path diperkenalkan dalam cerita. Kemudian di akhir seri Naruto, kita kemudian diperkenalkan dengan sosok Kaguya Otsutsuki. Dan sejak saat itu, klan Otsutsuki menjadi pusat dari cerita di Naruto. Mitologi tentang klan Otsutsuki semakin menjadi fokus utama ceritanya. Hal ini bisa dilihat dari beberapa Otsutsuki yang menjadi musuh utama para shinobi, contohnya adalah Ishiki Otsutsuki atau Momoshiki. Dan di chapter 75 kemarin, para fans kemudian diperkenalkan dengan sosok Dewa Otsutsuki yaitu Shibai Otsutsuki. Fakta tersebut seolah menyiratkan arti jika memang klan Otsutsuki jadi pemeran utama dalam seri Boruto. Belum lagi, ditambah fakta bahwa Uzumaki Boruto sudah menjadi bagian dari klan alien tersebut. Dan dalam cerita bergenre shonen, sudah tidak aneh jika kemudian protagonis utama serinya menjadi yang paling kuat. Atau mereka akan berubah menjadi sosok yang dahsyat di akhir serinya. Hal ini juga yang diyakini oleh para fans, di mana terdapat sebuah teori menarik jika Boruto mungkin di akhir serinya akan berubah menjadi sosok dewa. Dalam hal ini, Boruto bisa saja menjadi dewa baru Otsutsuki seperti Shibai. Dalam chapter 55 kemarin, ketika Ishiki menjelaskan hal ini kepada Code, terdapat sebuah penjelasan menarik bahwa dengan menjadi penguasa seluruh klan Otsutsuki, maka seorang Otsutsuki akan kemudian berubah menjadi God Otsutsuki.